Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Satu dari 3 pencuri motor bersenjata api di Tulang Bawang Barat ditangkap dan dihakimi warga. Seorang mahasiswi di Bandar Lampung tewas usai melahirkan di kamar kos dan bayinya dibuang oleh pacar korban ke sungai. Selama belasan tahun, warga kampung Komering Putih, Lampung Tengah menderita akibat jembatan putus. Masuk rumah. Kawanan pencuri motor di Desa Makarti, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat dikejar warga pada Sabtu malam. Saat dikepung akan ditangkap, para pelaku sempat mengumbar tembakan dan beruntung tidak ada yang mengenai warga. 3 pelaku berhasil lolos dan 1 pelaku berhasil ditangkap warga. Tersangka babak belur dihakimi warga yang kesal dengan perbuatannya. Menurut warga, pencurian terpegok oleh korban yang melihat para pelaku sedang mengeluarkan motor dari rumah korban. Saat itu, korban langsung meneriaki para pelaku maling dan hanya hitungan detik puluhan warga datang untuk membantu korban. 1 orang, tetapi diduga 3 orang melarikan diri. Pelaku bawa apa itu, Bang? Pelaku menggunakan senpi yang tertangkap. Terdapat 6 butir peluru. Terus sempat ini, Bang, ya dimasa juga tadi. Ya, karena emosi ada warga yang memukul juga. Untung petugas kepolisian cepat datang, jadi selamat itu. Oh, gitu. Berapa orang, Bang, yang diamankan, Bang? 1 orang. 1 orang ya. Barang bukti motor sudah keluar dari rumah kabarnya. Pelaku bawa senpi itu infonya ya. Motor korban selamat dari pencurian, sedangkan untuk tersangka berikut 6 butir peluru senjata api milik tersangka diserahkan ke polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seorang mahasiswi Universitas Negeri di Lampung meninggal usai melahirkan bayi di kamar kos di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pada Minggu siang, kamar kos mahasiswi berinisial SL masih terpasang garis polisi yang bertanda masih dalam penyidikan polisi. Menurut pemilik kamar kos, peristiwa itu terjadi pada Rabu malam. Pemilik kos dan warga sempat membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Korban melakukan persalinan di kamar kos hanya didampingi sang pacarnya saja dan tanpa meminta bantuan bidan dan dokter. Kenapa begitu? Saya kan waktu itu siapa yang bawa dianterin nama kawan kosnya sama cowoknya katanya. Oh itu ya udah itu terus saya turun manggil Pak RT. Kalau saya sebelumnya itu nggak ngerti, tapi kemudian selanjutnya anak-anak tuh ngomong bahwa dia sudah nggak ada gitu. Dalam penyelidikan polisi, setelah melahirkan tersebut, pacar korban berinisial FDS langsung membawa bayinya dan meninggalkan korban yang masih kritis. Bayi yang baru lahir dan masih hidup tersebut kemudian dibuang FDS ke sungai di Tegi Neneng, Pesawaran. Benar terjadi meninggal dunia seorang wanita muda yang melahirkan sendiri di kosannya. Kemudian
teman prianya yang diduga sebagai pacarnya itu sudah kita amankan di Polsek Kedaton. Untuk bayi yang dilahirkan itu berdasarkan pengakuan dari teman prianya itu dibuang ke arah Teginangan di jembatan Teginangan. Kasus pembunuhan bayi yang baru dilahirkan oleh pacar mahasiswi tersebut ditangani Polsek Kedaton Bandar Lampung. Babila melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah 3 hari pencarian, jasad bayi laki-laki yang dibuang ke sungai di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran ditemukan polisi pada Sabtu siang. Jasad bayi tersangkut di pintu air Sungai Uai Sekampung dan masih terbungkus kantong plastik. Bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah pasangan kekasih antara mahasiswi perguruan tinggi negeri berinisial SL dengan pemuda berinisial FDS. Bayi dilahirkan di kamar kos di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pada Minggu siang, tersangka berinisial FDS kini telah ditangkap dan ditahan di Mapolsek Kedaton, Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap bayi dimasukkan tersangka ke dalam kantong plastik dan dibuang ke sungai. Sedangkan ibu bayi akhirnya meninggal dunia karena ditelantarkan oleh sang pacar. Terhadap pasalnya, pacarnya sudah kami tahan, sudah saat ini diamankan di Polsek Kedaton. Jadi yang kami dapatkan saat ini berdasarkan pengakuan dari si F adalah yang bersangkutan perannya itu bayi yang ada itu kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke sungai. Dari pemeriksaan sendiri itu jenazah bayi itu dalam kondisi hidup apa sudah meninggal? Nah, itu yang masih kita dalami karena si base kita kan pada keterangan si F. Sementara itu juga yang kemudian kita dalami dari kegiatan otopsi yang dilakukan hari ini. Jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung untuk diautopsi. Dalam kasus tersebut, polisi menjerat tersangka FDS dengan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan pasal 304 KUHP tentang pembiaran terhadap seseorang yang sedang sengsara. Ancaman hukumannya di penjara selama 15 tahun. Robi Laste melaporkan dari Pesawaran dan Bandar Lampung. Kasus dugaan korupsi anggaran bantuan operasional kegiatan atau BOK penyuluhan keluarga berencana tahun 2020 di Kabupaten Mesuji memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung Jumat siang. Kasus tersebut menyeret mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB P3A Kabupaten Mesuji bernama Herawati Sugito jadi terdakwa. Pada persidangan tersebut, terdakwa dituntut jaksa di hukuman 8 tahun penjara dan mengganti kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Namun, jika terdakwa tidak membayar uang kerugian negara, maka akan diganti dengan tambahan 4 tahun penjara. Menurut jaksa, modus korupsi berupa membuat dokumen kegiatan fiktif yang dibiayai oleh negara. Bantuan operasional kegiatan penyuluhan keluarga berencana tahun 2020 tersebut sebesar 2,3 miliar rupiah dan uang dikorupsi terdakwa sekitar 1,5 miliar rupiah. yang diancam pidana dalam pasal 3 itu pasal 18 ayat 1 huruf A, B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 dan Program Pencegahan Korupsi dengan ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar tersebut. Korupsi bantuan operasional kegiatan penyuluhan keluarga berencana di Kabupaten Mesuji tersebut dibongkar oleh Kejaksaan Negeri Mesuji pada September 2024.
Penyidik kemudian menetapkan seorang tersangka yakni Herawati Sugito selaku Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Mesuji saat itu setelah melakukan penyitaan dokumen dan memeriksa beberapa saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.